Ismi Aulia Nur Anisa Anak Taliba fi marhalatis saniyah fi Qismil Lughah Arabiyyah wa Adabiha fi Kulliyatil Adab wa Ulumil Insaniyah fil Jami'ah Sunan Gunung Jati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Bandung Jawa Al-Garbiyah. Di video kali ini kita bakal sama-sama belajar tentang cara menulis huruf hijaiyah menggunakan metode. Nah teman-teman, metode yang aku bakalan kasih tahu ke kalian ini adalah metode mapan. Nah metode mapan ini mudah banget buat kalian yang pemula yang masih belajar menulis huruf hijaiyah. Juga ini rekomendasi banget buat para orang tua yang ngajarin anak-anaknya menulis huruf hijaiyah, karena ini mudah banget ditiru dan juga ada step by stepnya. Jadi dari misalkan pokoknya nanti kita bakal belajar bareng bagaimana menulis huruf hijaiyah dengan metode mapan ini. Lalu kita nanti bisa ngebandingin nih yang mudah itu yang mana gitu, yang mudah itu yang mana, dengan menggunakan metode mapankah atau metode yang biasa kita pakai. Dan juga kita bisa melihat hasilnya, hasil dari metode mapan atau hasil dari metode yang sebelum kita belajar metode mapan ini gitu teman-teman. Makanya simak videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Teman-teman, dalam metode mapan ini kita bisa buat alif terlebih dahulu. Nah, di dalam metode mapan ini alif itu kan biasa kita tegak ya. Nah, ternyata membuat alif yang tegak itu salah teman-teman. Jadi kita harus agak miring kalau buat alif. Misal kayak gini. Tuh. Ini alif, jadi agak miring, jangan terlalu tegak. Nah, dari alif ini juga kita bisa bikin kaf. Kita bikin alif yang tadi, alif, terus kita tarik ke atas, ke depan, ke depan, terus kita kasih ciri khasnya kaf. Terus setelah huruf kaf kita bisa bikin huruf dal. Nah dari dal ini dari kaf kita bikin kaf ya, tapi kafnya kecil, kaf kecil tadi ini. Nah kalau dal di depan yang ini yang garis atas itu harus dilengkung. Nah tuh, jadi bisa bikin dal dari kaf ini. Nah setelah bikin dal kita juga bisa bikin hak marbuto atau tak marbuto atau hak domir. Nah caranya kita bikin dal lagi, terus nah kita tarik ke atas. Nah tak marbuto atau hak domir bisa. Nah setelah itu dari semua ini kita juga bisa bikin ba. Nah dari huruf ba ini, dari si dal ini kita bikin dal tapi setengahnya. Dal kita potong, terus kita tarik, terus kita sampein ke atas. Ini ba, atau bisa juga ta, atau bisa juga ta. Nah setelah dari ba ini kita bisa bikin fa ternyata teman-teman. Fa nya gimana? Nah gini, kita bikin ba yang tadi, kita bikin ba, terus kita tarik jangan sampai ke bawah ini, terus kita kasih hak domir ini. Tuh ini udah bisa bikin fa, udah bisa bikin fa. Nah ternyata juga ro juga bisa bikin ro. Gimana caranya? Ro ini dari dal, dal ini dal, terus kita tarik ke bawah, terus kita tarik ke atas. Nah ro, atau juga bisa ro nya kayak gini, terus kita berhenti, terus tarik ke atas gitu. Nah dari ro ini kita juga bisa bikin waw ternyata teman-teman. Dari ro kita bikin ro agak lengkung, kita tarik ke atas. Nah
Terus kita kasih tak marbuto buat wow. Wow. Jadi dari sini ulang ya, patahin, terus kita tarik seperti buat ro. Nah, terus kasih tak marbuto di sini. Gitu teman-teman, mudah banget kan ya. Nah, dari ro ini juga kita bisa bikin nun. Kenapa bisa bikin nun? Karena ini kita buat dari dal lagi kan ya. Dari kita bikin nun ini, dari kita bikin waw ini, kita bikin nun. Ini dari dal, patahkan. Nah, kan kita buat ro kan sama ke bawah. Nah, kalau nun naik ke atas gitu teman-teman, tinggal kita pakai titik deh. Nah, udah. Terus dari nun ini ternyata Pak bisa bikin kop. Nah, bedanya kop dengan kap, beda kop dengan fa ya, maaf ya teman-teman. Dengan fa itu kalau kop itu ke bawah ternyata. Nah, kalau fa ini rata di atas sama seperti ba gitu. Nih ya. Kita bikin nun lagi. Terus tarik ke bawah. Tarik ke atas lagi. Nah, ini kepalanya kita bisa pakai tak marbuto atau hak domir itu. Dari sini. Hup. Tuh. Udah banget kan teman-teman. Nah, udah dari kop ini kita juga bisa bikin lam. Kalau lam itu pertamanya kita bikin dari si badan kop. Bisa ya. Nah, terus kita kasih alif di sini. Tuh kan? Tuh. Jadi bisa kan, bisa bikin lam. Nah, ternyata juga bisa bikin sod. Nah, gimana cara bikin sod? Ini dari si badan ba ini, tapi setengah nih ya. Kita bikin badan ba setengah. Nah, untuk setengahnya lagi kita bikin dari badan nun. Ini potong nun. Nih, gitu teman-teman. Juga bisa dot juga bisa nih. Kita bikin badan ba setengah dari ba. Kita kasih. Terus kita bisa bikin badan nun. Ini sod atau dot. Nah, kemudian juga kita dari to dan dot kita juga bisa bikin to dan do. Nah, ini udah dibuat to. Jadi dari badan ba juga setengahnya. Terus kita kasih ini. Terus kita kasih alif. Nah, ini to bisa juga untuk do. Nah, kemudian untuk yang kesekiannya kita bisa bikin sa atau sya. Nah, jadi ada dua cara. Ada yang pakai kap seperti ini, kap kecil ya. Ada juga yang pakai kap dal gini. Jadi kayak simbol kurang dari. Nah, kita pakai yang kurang dari dulu. Ini. Terus kita kasih badan ba. Nah, di akhirnya kita kasih badan nun. Nah, gitu teman-teman. Gitu. Juga bisa untuk sya kita pakai yang ini. Ini kasih badan ba. Terus kita kasih badan nun. Gitu teman-teman. Ini udah sa atau sya. Bisa kalian tiru ya. Nah, dan ini kita juga bisa bikin ya. Setelah itu kita bisa bikin ya. Nah, yaitu dari si dal tapi dalnya dibalik teman-teman, arahnya. Jadi gini. Nah, jadi si dal ini dibalik arahnya. Terus tarik garis ke sini. Gitu teman-teman. Atau juga bisa dan ya-nya itu agak naik gini. Nah, gitu. Bisa juga gitu. Kemudian setelah ini kita bisa bikin hamzah.
Nah, hamzah itu dari huruf C, kita bisa bikin huruf C. Terus kita kasih garis di sini. Gitu teman-teman. Terus dari huruf hamzah ini juga kita bisa bikin ain ternyata. Jadi ain itu dari huruf C juga bisa. Terus kita bikin huruf C lagi untuk yang ke bawahnya. Gitu teman-teman, mudah banget kan? Ini dari C juga C gitu. Nah, kemudian atau ain atau gin bisa. Nah, kemudian kita bisa bikin H. Setelah itu kita bisa bikin H dari si bawah ain ini, kita bisa bikin H. Jadi H ini H. Terus kita bisa tarik dari tengah. Tarik dari tengah, kita bikin C. Tuh, gitu teman-teman. C tapi C-nya enggak terlalu C, jadi enggak terlalu ngembung gitu. H, ho juga ja bisa. Kemudian untuk huruf mim, ini huruf mim ini kita dari badan si ho atau si h ini, tapi agak kecil. Terus nah, kita lengkungin. Jadi nanti kalau kalian dibalik, kalau dibalik itu seperti lam. Kita balik ya. Tuh. Jadi si mim ini kayak lam. Gitu. Oke? Nah, juga bisa mim kecil atau yang ada di awal, biasanya ada di awal. Nah, kalau yang ada di awal kita bikin da, tapi da-nya jadi dari atas terus ke bawah, terus kita tarik ke atas, terus kita kasih gitu. Jadi kita kasih ekor gitu. Oke, kita hitung ya, ada berapa? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, da, ro, jai, sin, shin, sod, do, to, do, ain, jin, fa, kop, kaf, lam, mim, nun, wau. Ya, udah deh teman-teman. Ini metode dari metode mapan. Jadi metode mapan ini dari huruf alif itu bisa berurutan buat bikin huruf apa aja. Jadi misal dari huruf alif ini bisa bikin huruf kaf, atau bisa bikin huruf dal, atau bisa bikin huruf ta marbutoh. Dengan adanya susunan-susunan ini jadi mempermudah kita buat bikin huruf-huruf yang lain. Gimana teman-teman hasilnya dari metode mapan yang udah kita pelajari atau yang kalian udah ikuti? Ada dengan sebelum menggunakan metode mapan, hasilnya gimana? Apakah ada perbedaan? Kalian mau hasil yang lebih bagus, kalian bisa terus latihan, karena ini nggak cukup 1 kali atau 2 kali kalian nyoba, jadi harus beberapa kali nyoba. Nah, supaya kita kebiasaan dalam menulis yang rapi dan juga yang benar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.